Tsunami menghantam kawasan pesisir pulau-pulau di Samudra Hindia dan mengakibatkan sekitar 230.000 korban jiwa dari sejumlah negara. Wilayah paling terdampak adalah Aceh, Indonesia. Kencang kali ya, rumah-rumah kami nggak ada lagi, udah habis semua, udah rata tanah semua. Saya udah hilang suami, mama, ayah, nggak ada ketemu sama saya. Udah kita coba cari Maya tuh nggak tahu di mana. Sama Subhanallah, kami anak adik. Mana lagi kita uang? Adik saya sama anaknya, anak saya 2. Nggak tahu di mana. Saya katakan kalaupun dia hidup pasti bisa kita temukan. Begitu lihat air goyang, bukan gempa. Kalau ada yang goyangin air, ada yang kayak gitu. Tengok air. Saya lebih dapat sisi spiritualnya sebetulnya waktu itu dibandingkan dengan profesi saya sebagai dokter untuk membantu kegiatan medis di lapangan. Baju ini saya gunakan waktu evakuasi pertama tsunami 28. Ini adalah baju waktu saya mengikuti pelatihan Jambore penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 21. Awal dari kejadian tsunami yang saya tahu pada saat itu saya mengikuti pelatihan Jambore penanggulangan bencana yang diadakan oleh Dinas Sosial melalui dengan Sakorla. Karena kita pulang ke Aceh dari Jakarta langsung ke Aceh. Kita membentuk satu wilayah kerja koordinator. Jadi ada koordinator logistik, transportasi, termasuk di situ evakuasi. Satu tim itu sebanyak 12 orang. Jadi setiap harinya kita tim pembersih itu melakukan evakuasi dari pagi sampai dengan jam 6 sore. Jumlah jenazah yang kita evakuasi dari satu hari itu sebanyak satu mobil itu 100 orang, dan kita satu hari itu bisa 2 atau 3 kali kita bolak-balik untuk mengangkat. Berarti satu harinya kita bisa mengevakuasi sebanyak 300. Namun, tidak semua relawan berasal dari lembaga. Ada pula inisiatif menjadi relawan muncul atas niat pribadi. Nama saya Ahmad Arif, asal Aceh Tenggara, kuliah di UIN Jakarta sampai 2004. 26 Desember 2004, tsunami meluluhlantakkan Aceh. Saat itu saya sedang mengerjain tugas kuliah di warnet. Kebetulan ada TV yang langsung siarkan korbannya anak-anak di Lolok Sebangnya atau Aceh Utara. Penerbangan charteran Wakil Presiden Yusuf Kala pada hari ketiga tsunami yang diperuntukkan kepada relawan, tenaga medis, dan wartawan dimanfaatkan Arif untuk berangkat ke Aceh. Begitu sampai di Lambaro, insyaallah jenazah itu ditumpuk di trotoar. Air jenazah ya, dari jenazah itu masih merembes itu di jalan. Itulah yang kami lihat hari pertama itu, yang membongkar kesadaran untuk nggak lagi main-main. Ini Aceh memang betul-betul hancur. Apa yang bisa kau buat, kau buat.
Setelah 3 bulan tinggal di Aceh, Ahmad Arif kemudian dipercayakan mengelola sebuah rumah penampungan anak-anak korban tsunami dengan tujuan utama memastikan keberlanjutan pendidikan mereka. Akhir Februari 2005 itu sudah kita buatkan rumah penampungan untuk anak-anak korban tsunami dari berbagai daerah, tapi paling banyak itu dari bagian barat selatan, terutama Aceh Jaya. Dan usianya beragam, dari yang belum sekolah sampai yang paling tua waktu itu SMP, kelas 2 atau kelas 3 itu rentang umurnya. Mereka sangat traumatik, sangat trauma dengan apa yang mereka rasakan ketika tsunami. Jadi anak-anak ini tetap bersekolah, di hari-hari biasa mereka tetap bersekolah. Waktu tsunami, waktu gempa itu memang terbawa air juga, saya, mama, adik saya juga itu memang kena airnya. Kalau saya pas tahu-taunya air yang kedua itu, pertama nampak saya lihat mama gitu. Terus pas air kedua ya hilang depan mata mama sama adik saya yang laki-laki, itu hilang ikut mama. Kegiatan di pondok ya melanjutkan sekolah, mengaji, ikut keterampilan, itu ada yang menjahit, terus ada untuk buat kue, pokoknya untuk menghilangkan trauma itu. Terus ada juga didatangkan psikiater untuk tes mental kami itu, kayak mana traumanya tuh sejauh mana, dan tuh kesembuhannya sejauh mana gitu. 4 atau 5 bulan mereka di pondok, kita buatkan ini ya, semacam trauma healing, mendekatkan mereka kembali ke air. Itu kelihatan masih mana yang trauma, memang nggak mau itu. Jangankan dia mendekat ke air, mendengar deru ombak aja, itu dia langsung masih dampak di wajahnya itu masih traumanya gitu kan. Menangani mental trauma pada anak-anak tentu memiliki tantangan tersendiri. Ada anak yang kita jumpain, begitu lihat orang baru, kan Iki orang baru tuh, waktu Iki masuk ke pondok yatim tuh, anaknya langsung lari kayak gitu, terus nangis di sudut kayak gitu. Tapi kan kita tahu kenapa dia begitu. Tanya sama yang lebih tenang, yang sama satu daerah, kenapa yang adik itu kok beda sama kalian? Oh dia kak lepas di tangan sama mama, posisi dia umurnya masih sangat kecil waktu itu, jadi dia kayak semua orang tuh dia nggak percayai kayak gitu. Begitu lihat air goyang, bukan gempa, tuh kalau ada yang goyangin air, ada yang kayak gitu, tengok air langsung, padahal tuh air aqua tuh, nah posisinya. Terus ada yang malam-malam nangis, teringat orang tua kayak gitu. Nanti kami peluk lagi kayak gitu. Nah, Iki pun karena tahu anaknya seperti itu, Iki coba dekati. Pertama kali karena Iki tengok rambutnya panjang, selalu yang kepang kakaknya waktu itu, Iki bilang pakai bahasa isyarat, bukan bahasa Indonesia. Kayak gitu, Iki buat gitu. Terus sini. Nah, gitu. Sayang-sayang, nggak Iki buka dulu kepangannya. Cuma Iki sayang dulu. Sayang, baru ambil sisir pelan-pelan di situ, ambil pegang pundak-pundak. Sentuhan itu sangat berarti ketika kalau dia sudah mau kita dekatin, itu kita udah dapat hati dia sebenarnya. Karena kalau dia belum mau dekat sama kita, nggak usah kita bicara yang lain pun, kok menurut yang kita pelajari. Makanya waktu itu ketika kita sudah mendekat, duduk posisi udah dekat, terus udah sentuh dia nggak gini lagi, udah berarti udah dapat, tinggal nanti pelan-pelan bahasa. Ini jalan menuju ke rumah saya dari jalan besar ya. Nah ini toko di mana saya ngambil sembako untuk anak yang terjepit. Ya, nama saya Lil Yusra. Saya sering dipanggil Ulil. Saya bergabung di PMI tahun 1994 sampai dengan hari ini. Di lokasi yang lain, Lil Yusra juga memiliki pengalaman serupa. Di rumah ini, Lil Yusra memiliki pengalaman memilukan sebagai relawan yang tak akan pernah dilupakannya. Saya mendengar suara
ada seorang anak kecil ya, perempuan. Kakinya itu terjepit tembok. Kemudian saya bilang sama anak itu, "Dek, tunggu di sini ya, abang naik. Abang coba cari kawan-kawan dulu. Nanti untuk angkat tembok ini." Dia bilang, "Iya bang." Saya turun lagi ke jalan. Kemudian saya lihat banyak orang yang mondar-mandir pada saat itu. Ada beberapa orang yang saya coba ajak, tidak berhasil. Ya, saya kembali ke tempat anak tersebut. Saya bilang gini, "Dek, abang nggak dapat orang nih, nggak dapat kawan-kawan abang nih yang bisa bantu. Malam nih kamu di sini, insya Allah besok abang coba cari orang-orang yang abang kenal, abang bisa ini, abang ajak kemari, nanti abang selamatin kamu." Kemudian paginya saya coba kembali lagi ke Belang Padang dan alhamdulillah saya ketemu sama 4 orang teman saya yang di PMI. Kita kembali ke rumah itu dan saya coba manggil, "Dek, dek, 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 bangun dek." Begitu pas saya pegang, badannya sudah dingin dan sudah kaku. Dan saya ya pada saat itu merasa bahwa seandainya aja kemarin saya bisa evakuasi dia ya, mungkin dia hari ini bisa selamat. Ya, jadi itu saya bilang sama teman-teman juga, anaknya udah meninggal dunia udah. Nido, Isabella, Tong Liang, Ajis, Sadat, Moti udah 55, sahabat itu Noni, Nani, Lili. Nama-nama tersebut bukanlah nama korban tsunami yang ditolong oleh Nurdin. Namun, nama 8 ekor gajah yang terlibat membantu membersihkan puing tsunami yang tergeletak dan menghalangi jalan. Nurdin adalah koordinator Mahud, sebutan bagi para pawang gajah yang terlibat dalam pembersihan puing tsunami 2004 lalu. Hanya kita membersihkan jalan, ada kayu yang berhalang di jalan, kita bersihkan pakai gajah, kita songket segala macam. Termasuk juga mayat-mayat yang ada terjepit di puing-puing rumah, bangunan segala macam. Itu kita bersihkan. Nah, rute kita itu dari arah Lampisang kita keliling terus ke Lam Jame terus ke mengarah ke sampai sana daerah Polda. Di belakang kantor Polda sampai keliling terus sampai di depan masjid. Itu kita pokoknya dalam bergeser terus di mana yang ada nggak bisa dilewatin mobil, kita melakukan pembersihan di jalan-jalan dulu. Yang jadi masalah kemarin tuh waktu kaki gajah kita. Ya kan kena kan paku, seng segala macam kan banyak kan. Itu banyak yang kena waktu itu. Ada yang bengkak kakinya. Habis itu kena tergenang air laut itu kan tiap hari kita kan jalan terus di air laut itu kan. Ada seminggu yang 1 ekor nggak bisa kita ikutkan karena kakinya bengkak itu. Nah, tapi walaupun demikian kita lengkap juga. Lengkap dari dokter hewan kita lengkap, termasuk juga ada dokter hewan relawan ya untuk membantu kasih obat segala macam ya kan. Pada paruh awal hingga pertengahan tahun 2005, perdamaian Aceh pasca MOU Helsinki belum terwujud. Menjadi relawan di Aceh yang masih berstatus daerah konflik, salah satu resikonya adalah kehilangan nyawa. Nama saya Natalina, saya berasal dari Bandung. Kami berangkat 4 orang, 3 orang adalah teman dari Jerman, dokter-dokter spesialis dari sana. Kemudian kita juga membawa donasi dan kemudian kita bekerja sama dengan LSM lokal yang ada di Aceh untuk bisa masuk ke daerah-daerah yang memang terdampak tsunami.
Waktu tsunami itu saya ke daerah-daerah Lampulo dengan di Punge. Di situ kita membuka pengobatan massal. Kasus-kasus yang banyak saya dapati itu masalah ISPA dengan masalah kulit, penyakit kulit. Tapi lebih banyak lagi ke arah trauma ya, kalau kita lihat dari raut mukanya, kemudian dari cara mereka bercerita. Karena kadang-kadang nggak kita tanya, mereka bercerita waktu tsunami saya begini gitu. Di situ yang biasanya saya merasa benar-benar kita nih nggak ada apa-apanya gitu kan. Hanya 1 bulan, 4 relawan ini mengabdi dan kemudian kembali ke Jakarta karena harus bekerja kembali. Namun, tidak untuk Natalina. Saya sangat suka dengan anak-anak, jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak, sama-sama dengan mereka gitu. Jadi ketika saya harus pulang memang agak berat, karena saya melihat juga dari mereka sepertinya masih ada raut muka yang sedih, mereka butuh kita. Saya lebih dapat sisi spiritualnya sebetulnya waktu itu dibandingkan dengan profesi saya sebagai dokter untuk membantu kegiatan medis di lapangan. Jadi saya berpikir saya harus kembali untuk anak-anak ini lagi. Ketika para tenaga medis fokus pada penanganan korban gempa dan tsunami di kawasan Aceh Pesisir, beberapa daerah pedalaman yang tak tersentuh tsunami terabaikan. Salah satunya adalah Lam Teba, yang kala itu diterjang wabah malaria. Natalina pun mendaftar pada program PTT di Kementerian Kesehatan. Ia menawarkan diri untuk ditempatkan kembali di Aceh. Jadi ketika pertama kali saya ke Lam Teba, saya nggak tahu kan Lam Teba itu seperti apa, daerahnya seperti apa. Saya cuma berpikir waktu itu kayaknya daerah tsunami juga. Atau teman-teman bilang itu bukan daerah tsunami, itu di pegunungan. Terus dibilang dulunya adalah basis konflik di situ. Listrik pun di puskesmasnya belum ada listrik, jadi gelap-gelapan dan tanpa sinyal. Malam-malam yang biasa kita dari kota besar dengar hiruk pikuk gitu kan, ini jadi sunyi, dengar suara jangkrik, ada kerbau apa segala macam. Nangis aja ya kadang. 3 bulan pertama saya nangis terus di situ tiap malam. Yang memberikan semangat bagi Natalina adalah antusiasme masyarakat menggunakan layanan kesehatan di puskesmas yang ia pimpin. Masyarakat antusias, sakit sedikit aja pokoknya harus datang, harus ketemu dokter. Nah, saya melihat wajah-wajah yang pucat, kekuningan gitu. Anak-anak dari mulai bayi sampai orang dewasa, kenapa mukanya pucat-pucat, kenapa mukanya ada yang kekuning-kuningan gitu. Saya berpikirnya ini anemia, tapi penyebab anemianya apa itu yang saya tidak tahu. Jadi semua yang mukanya pucat-pucat, kuning-kuning itu saya cek semua, cek darahnya semua, ternyata positif malaria semua hasilnya. Sempat ini juga ya agak keteteran juga karena saya di situ dokternya sendiri, dibantu 1 bidan desa dan 1 perawat aja. Makanya akhirnya saya coba meng-hire kader di desa, kemudian saya latih mereka dengan support juga. Kita waktu itu dapat support dari salah satu NGO di Thailand. Dan kemudian kita mulai menjalankan program pemberantasan malaria di Lam Teba. Dulu kasusnya itu dalam 1 bulan kita bisa dapat sekitar 100-150 orang dengan positif malaria. Kemudian berangsur-angsur kita bisa tekan hingga akhirnya Lam Teba bebas malaria. Keberhasilan Natalina seorang diri mengentaskan wabah malaria di Lam Teba membuatnya diganjar sebagai dokter teladan tingkat Provinsi Aceh. Radio itu berdiri di hari ke-5 pasca tsunami. Jadi ada juga selain musik-musik yang standar lah ya, juga ada program dongeng untuk anak-anak, kita juga dibantu oleh beberapa relawan pada saat itu
untuk memberikan program-program pembelajaran sekolah dasar pada saat itu. Jadi kita menerima siapa saja untuk bisa mengisi acara tentunya dengan prinsip-prinsip relawan. Sore adik-adik, apa kabar? Sehat ya? Nah, di sore hari ini kakak akan hadir lagi tentunya untuk membacakan dongeng Si Malin Kundang, seorang anak yang durhaka sama ibunya. Kebetulan itu kita dapat bantuan dari salah satu radio juga. Jadi radio itu bekerja sama dengan salah satu donor juga melalui Suara Aceh, akhirnya membagi-bagikan radio, istilahnya dulu radio engkol ya, radio engkol. Jadi tanpa ada tenaga baterai bisa diengkol, dan kita akhirnya membagikan dengan data yang ada, misalnya pada saat itu ada posko pengungsian di gedung sosial, berapa kita hanya bagi per kakak. Apa yang memicu hasrat mulia bagi seseorang untuk meninggalkan kenyamanannya dan memutuskan menjadi relawan di Aceh? Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu satu. Terus yang kedua, khairul a'mali dawamuha wa in qalat. Sebaik-baik pekerjaan atau amalan itu adalah yang kecil, sedikit, tapi berkelanjutan. Namun demikian, relawan tetap manusia biasa yang tidak sempurna benar. Mengontrol emosi dan psikisnya, khususnya pada saat-saat tertentu. Sampai di Banda Aceh, saya ketemu dengan teman dari PMI, saya panggil mereka. Habis itu saya pulang ke rumah, saya minta izin sama istri, minta izin sama orang tua. Dan pada saat itu orang tua saya menanyakan tentang kondisi keluarga. Saya bilang keluarga kita sehat, cuman abang saya pada saat itu waktu dibilang di Punggeh. Nah di situ ada kebetulan abang kandung. Jadi abang kandung kemungkinan besar pada saat itu ditanya sama orang tua saya, bagaimana dengan abangmu? Saya katakan, kalaupun dia hidup, pasti bisa kita temukan. Kalau tidak, ya udah. Memori langsung terbuka, memperlihatkan, mengingat apa momen yang sedang saya jumpai pertama kali saat itu di kuburan massal Siron. Hari pertama proses penggalian kuburan massal itu saya ada di sini. Saya saksikan jenazah-jenazah dijatuhkan, bertumpukan, dari mobil itu. Kemudian yang paling menyesalkan itu adalah ketika tak pernah dalam perkiraan saya itu melihat, menjumpai, menyaksikan secara langsung proses pemakaman manusia hamba Allah dengan kondisi seperti ini. Rizky Sophia dan anak asuhnya yang telah dewasa masih berkomunikasi hingga kini. Ayo. Kalau saya bisa berpesan kepada masyarakat seluruhnya, apabila terjadi bencana sebesar tsunami pada tanggal 26 Desember dulu, sebaiknya selamatinlah orang-orang yang memang masih hidup. Kita jangan egois untuk mencari keluarga kita, karena belum tentu keluarga kita itu pun bisa kita temukan. Dan Allah akan membalas itu
Pada saat kita menolong seseorang, pasti keluarga kita akan ditolong orang lain. Yang paling harus kita tanamkan untuk diri sendiri nih terutama. Yang pertama harus kita yakini musibah itu kuasa Allah. Musibah itu kuasa Allah. Ada yang selamat secara di dunia masih selamat, ada yang sudah berpulang. Nah, ketika kita masih diizinkan selamat, jadilah orang bermanfaat. Tahun ini, kita palingkan pandang kepada relawan. Merenungkan besarnya sumbangsih tenaga dan pikiran mereka terhadap Aceh, baik relawan dari dalam maupun luar negeri. Mari, haturkan terima kasih atas jasa yang tiada tara, meninggalkan keluarga dan kenyamanan mereka, hingga mempertaruhkan keselamatan dan nyawa membantu sesama manusia. Terima kasih relawan. Jejakmu kan ku ukir, kisahmu itu nyata. Setelah mama kami untuk bertahan, antaranya kita masih bersama. Tentu pula yang pulang ke negerinya. Atau mungkin dirinya tak tiada. Kan ku sampaikan salam rindu kami untukmu. Terima kasih telah berupaya menata kami. Setulusnya hati ku habarkan engkau di sana. Gerakkan langkah ke negeri tercinta. Terima kasih telah berupaya menata kami. Setulusnya hati ku habarkan engkau di sana. Mengabari kami telah meraju cita, menderap langkah untuk negeri tercinta. Menderap langkah untuk negeri tercinta.